Lu tahu nggak sih, ada orang yang pernah bilang kayak gini, kalau aja orang miskin tuh tahu orang kaya tuh kelakuan sebenarnya kayak gimana, mungkin jalanan bakal dipenuhi sama kerusuhan dan kemarahan oleh orang-orang tersebut. Kok bisa sih kayak gitu? Apakah emang orang kaya seburuk itu? Well, kalau kita lihat dari data, populasi orang kaya di tahun 2020 di Indonesia yang punya kekayaan bersih lebih dari 14,4 miliar atau sekitar 1 juta dolar, berarti udah milioner di US gitu ya. Itu tuh ada sekitar 170 ribu orang. Cukup sedikit, tapi jika dibandingkan dengan orang yang miskin, itu jauh banget cuy perbedaannya. Ada lebih dari 28 juta orang kurang mampu di Indonesia yang hidup dengan hanya 350 ribu per bulan atau kurang setiap bulannya. Ini adalah kesenjangan sosial, ketimpangan sosial yang luar biasa jauh, dan ini jarang dibahas sama banyak orang, bahkan diwajarkan. Dan faktanya juga sekarang sangat jarang gitu ya demo atau protes besar-besaran yang dilakukan oleh orang-orang kurang mampu, karena misalnya dihasilkan oleh keirian orang miskin terhadap orang kaya. Meskipun kemarin juga ada kasus polisi bermewah-mewahan dan lain sebagainya lah ya. Dan banyak orang kaya ini disegani di society dan juga malah diagung-agungkan ketika mereka bisa dianggap sebagai seorang crazy rich dalam tanda kutip ya. Bahkan banyak dari mereka yang menduduki jabatan tertinggi dan jadi wakil rakyat juga. Orang kaya yang humble kita puji-puji gitu ya. Kita bilang dia low profile dan lain sebagainya. Tapi kalau ada orang miskin yang beli iPhone, yang beli MacBook, dianggapnya apa? Dianggap norak cuy. Nah pertanyaannya adalah, pantas gak sih orang-orang miskin ini mendapatkan perlakuan seperti itu? Dan bukan hanya perlakuan tapi kesenjangan juga secara sosial. Dan orang miskin bisa kita bilang mendapatkan ketidakadilan. Selamat datang di segmen Psychology of Finance. Gue bakal membahas bukan hanya sisi baik tentunya, tapi sisi gelap dari orang-orang kaya, bahkan sampai ke konspirasinya, dan bagaimana orang-orang kaya ini sebetulnya bisa saja dalam beberapa konteks merusak dunia dan bahkan merusak diri mereka sendiri. Video ini ditujukan buat ya edukasi dan perspektif lain gitu ya. Jadi please jangan bilang bahwa gue framing ini itu gitu. Kenapa? Karena justru dengan gue bilang opini yang jarang diomongin sama orang, mungkin ini bisa jadi perspektif lain, dimana kita bisa jadi memandang dunia jadi lebih luas gitu ya. Ya itu disclaimer biar nggak salah paham. Stay tune, tonton video sampai habis biar lo bisa dapat keseluruhan insight-nya. Welcome to Psychology of Finance. Jadi hal pertama yang menjadi sisi gelap orang kaya adalah mereka itu cenderung memiliki moralitas yang rendah. Mungkin bukan rendah, mungkin berbeda juga kali ya. Karena gini, ada satu penelitian yang menarik. Jadi penelitian ini menggambarkan seberapa besar kecenderungan orang untuk ngambil barang yang bukan barang mereka. Nah penelitian ini dilakukan ke beberapa orang kaya dan orang miskin. Masing-masing dari mereka dikasih toples berisi permen yang harusnya buat anak-anak. Tapi kalau mau, mereka bisa ngambil ya beberapa permen tersebut. Hasilnya menarik karena gue pikir ya orang miskin yang ngambil gitu. Mungkin mereka nggak pernah dapat permen atau gimana. Tapi hal yang mencengangkan adalah ternyata orang kaya mengambil lebih banyak permen daripada orang yang cenderung miskin. Dan penelitian ini juga mungkin mendukung statement-statement gue sebelumnya. Gue juga pernah ngebahas video soal korupsi kan, bahwa semua orang punya tendensi buat korupsi, dan kenapa sih orang kaya tetap mau korupsi gitu padahal udah kaya. Nah ini juga mungkin bisa menjelaskan perilaku-perilaku tersebut. Dan kalau misalnya kita lihat data dari US pun, orang kaya itu ditemukan lebih sering berbohong dan lebih sering menghindari pajak daripada orang miskin. Ya kalau di Indonesia sendiri kan korupsi dilakukan oleh orang-orang yang sudah berjabatan tinggi dan mungkin kayaknya juga udah miliaran. Dan menariknya adalah banyak lagi list lain, bukan cuma penelitian tadi, yang menjelaskan kenapa orang kaya bisa disimpulkan di video ini memiliki moralitas yang cenderung lebih rendah daripada orang yang cenderung miskin. Pertama, orang kaya itu cenderung lebih melanggar aturan lalu lintas. Yang kedua, orang kaya itu cenderung sering mengambil keputusan yang tidak etis. Kasihan sopir kontainernya, lagu banget mentang-mentang Pajero. Yang ketiga, orang kaya itu lebih cenderung mengambil barang berharga dari orang lain. Yang keempat, orang kaya cenderung lebih suka berbohong dalam bernegosiasi. Yang kelima, orang kaya cenderung lebih suka menipu buat ningkatin chance untuk menang dalam sebuah permainan. Dan yang keenam, orang kaya itu cenderung bersikap tidak etis di dunia kerja. Aksi pemukulan pegawai pajak oleh atasan di kantor pelayanan pajak Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat jadi perbincangan. Kenapa sih bisa begitu? Nah, kalau dari penjelasan yang gue baca, itu ternyata karena orang kaya itu cenderung beranggapan bahwa menjadi serakah itu ya wajar-wajar aja gitu. Emang itu adalah hak setiap orang. Mungkin ini benar juga pada suatu titik tertentu gitu ya. Jadi ibaratnya gini, ketika ada kesempatan terbuka, ya sudah gitu, diambil aja. Dan ini juga sebenarnya nyambung kan sama video gua kemarin yang tentang hoki, dimana ketika kesempatan itu datang ya lu ambil, biar lu bisa jadi naik kelas. Ini benar juga sebetulnya. Dan bukan cuma itu, orang kaya juga punya duit gitu ya. Jadi dengan mereka punya duit, ya ibaratnya kalau kasarnya sih mereka bisa lebih seenaknya lah dalam mengambil keputusan. Karena ada safety net nih, kayak misalnya mau ngambil resiko apa, mau melakukan apa juga jadi lebih tenang. Kenapa? Karena gue bisa bayar kok untuk
untuk menyelesaikan masalahnya. Dan perasaan dalam diri mereka yang bilang bahwa oh gue udah kaya nih, itu juga bikin mereka jadi lebih semena-mena sama orang. Nah tapi ini kan nggak terjadi di semua orang ya, jelas gitu. Meskipun ini terbukti oleh penelitian, tapi mungkin lo punya pengalaman berbeda. So kalau lo punya pengalaman berbeda atau sama, lo bisa ceritain di comment section gimana kira-kira ketika lo bertemu dengan orang kaya atau mungkin orang yang cenderung kurang mampu gitu ya. Dan gue bakal lanjut ke section selanjutnya dengan sisi gelap yang kedua. Nah yang kedua adalah orang kaya itu punya empati yang lebih rendah, katanya sih begitu. Nah menariknya gue juga menemukan temuan yang sebaliknya gitu. Jadi biasanya ini perdebatan antara kiri dan kanan. Kadang orang-orang yang kapitalis, percaya dengan kapitalisme tuh bilang bahwa orang semakin kaya semakin altruis kok. Buktinya banyak orang-orang kaya yang bikin yayasan dan lain sebagainya. Tapi di skrip kali ini gue bakal nyebutin bukti yang sebaliknya gitu. Ternyata gue menemukan bahwa ada salah satu penelitian yang nunjukin kalau orang kaya itu punya empati dan belas kasih yang lebih rendah daripada orang yang cenderung miskin. Mereka bahkan ternyata di riset ini punya persentase beramal yang lebih rendah daripada orang yang miskin. Jadi lebih baik orang miskin dalam bersedekah itu dibandingkan orang kaya. Dan mungkin banyak dari kita yang berpikir secara naif gitu ya, kenapa sih orang beli mobil sampai miliaran gitu, kenapa duitnya nggak dibagi-bagi aja. Mungkin banyak orang yang bilang kalau gue kaya gue bakal bagi-bagi bla bla bla. Mungkin lu belum kaya cuy, karena ternyata bullshit gitu pernyataan-pernyataan kayak gitu, karena semakin lu kaya ternyata semakin lu pelit sama orang lain. Meskipun tentu ini tidak berlaku buat semua orang ya. Pasti selalu ada kasus outliers gitu. Sebenarnya kalau para bilioner ini bersatu bergabung gitu, terus oh yuk kita selesaikan misalnya kelaparan di dunia gitu ya, itu mungkin mereka bisa-bisa aja. Misalnya kayak Jeff Bezos gitu, yang dia punya image bahwa dia adalah orang kaya yang dalam tanda kutip pelit. Dan saking gregetnya orang-orang bahkan sampai ada akun yang didedikasikan untuk bikin meme kayaknya gitu ya. Namanya adalah #Bezos Decided, yang didedikasikan buat nunggu Jeff Bezos menyelesaikan kelaparan gitu ya. Banyak yang bilang bahwa orang-orang kaya ini kalau dikumpulin aja duitnya itu mungkin bisa nyelesain masalah ini dengan lebih cepat. Tapi nyatanya memang sumbangan dari orang kaya buat lingkungan itu jadi salah satu yang paling sedikit lah dibandingkan sumbangan di yang lain. Padahal ironisnya kalau kita ngomong siapa sih yang bikin global warming ini terjadi gitu, bisa dibilang orang-orang kaya, negara-negara yang sudah maju, negara-negara yang populasi orang-orangnya tuh sudah menikmati kehidupan yang sangat layak, bahkan jauh lebih dari layak, bahkan luxurious bisa dibilang. Tapi faktanya, dan ini juga udah gua tonton gitu ya di beberapa channel YouTube, beberapa riset, ternyata memang lifestyle orang kaya itu yang punya dampak cukup besar terhadap global warming gitu ya. Jadi kalau misalnya mau nyalahin orang, salahin juga lah orang-orang ini. Bahkan kalau kita mau konspirasi lagi, ketika kita pakai sedotan non plastik, sedotan kertas misalnya yang sekarang ada di berbagai macam restoran, mungkin itu nggak seberpengaruh itu dibandingkan ketika si orang-orang kaya ini disuruh berhemat gitu ya. Makanya ini juga jadi kontroversi, sempat ada beberapa artis kena, termasuk Taylor Swift yang baru ngeluarin lagu baru gitu ya, karena penggunaan pesawat jetnya yang sangat eksesif. Nah yang jadi pertanyaan adalah, emang kenapa sih gue masih mikirin ini, Van? Nah ini gue bahas di section selanjutnya. Emang seberapa ngaruh sih ke kehidupan kita sebagai orang-orang biasa, middle to low? Well, kalau bicara soal dampak, sebenarnya jawabannya bisa jadi kita terdampak langsung, bisa juga enggak. Tapi, dampak yang paling kerasa adalah kesenjangan sosial. Lu bayangin, di satu sisi, ada ratusan ribu orang yang bisa hidup enak gitu. Mungkin termasuk juga gua, gitu ya, yang punya privilege untuk, ya punya banyak safety net lah untuk hidup lebih enak daripada orang-orang kebanyakan. Tapi di sisi lain, ada 50 juta, ratusan juta orang yang mengalami kelaparan, atau bahkan susah nyari kerja, dan lain sebagainya. Dan kalau lu pikir kesenjangan itu nggak ngaruh ke kondisi negara, sebenarnya ngaruh. Akan semakin buruk juga masalah sosial dan kesehatan di suatu negara. Mungkin kejahatan juga bahkan bisa meningkat. Kenapa bisa begitu? Karena kalau misalnya semakin orang nih yang menguasai banyak banget sumber daya, itu tuh emang sifat egois gitu ya, akan lebih cenderung muncul gitu. Kalau kata Spider-Man mungkin with great powers comes great responsibility. Bener, karena ketika power lu tinggi, ketika lu kuat, ketika lu kaya, lu akan cenderung punya sifat-sifat tersebut. Jadi kalau gua ngomong sebenarnya sifat orang kaya ini diturunkan genetik, bukan sih kayak gara-gara keturunan mereka kaya makin kaya terus miskin tambah miskin, enggak juga. Ternyata sifat ini tuh muncul karena orang kaya merasa lebih superior daripada orang miskin. Dan bukan hanya menghancurkan negara, tadi kan gue bilang negara yang kesenjangan sosialnya tinggi itu masalahnya banyak. Bener, angka harapan hidupnya lebih rendah, tidak, kejahatan lebih tinggi. Dan bukan hanya itu, si orang-orang kapitalis-kapitalis ini itu juga bisa merusak diri mereka sendiri sebenarnya. Jadi lupa diri gitu. Jadi kayak budak uang jatuhnya. Bisa jadi ada beberapa tipe orang yang cenderung membiarkan uang itu rule over diri mereka gitu. Jadi yang dicari adalah uang. Akhirnya ya aspek-aspek lain yang basically ada di kurikulum 1% ya. Biasanya ada di level 3 nih, aspek-aspek yang dinikmati
dinikmati oleh orang-orang middle to high, itu malah orang kaya itu bisa jadi memiliki kelemahan di aspek-aspek level 3 ini. Jadi mereka udah loncat ke level 4, ternyata pas kita lihat fuck up juga. Jangan heran kalau misalnya banyak kasus perselingkuhan, banyak kasus KDRT, dan jangan heran juga kalau misalnya orang-orang yang dalam tanda kutip kaya itu punya kebiasaan yang mungkin kita anggap aneh gitu sebagai orang biasa. Kayak contohnya ya, ini gue sedikit gosip, gue bacain gosipnya ya. Kayak lu tahu nggak sih Elon Musk itu punya anak berapa? Dan dia tuh pernah nikah 3 kali, belum lagi sering dirumorkan selingkuh, belum lagi dirumorkan sering melakukan pelecehan seksual dan lain sebagainya gitu, yang kayak menarik aja gitu ngelihatnya. Warren Buffett juga nikah sampai ya memang istrinya meninggal. Tapi lu tahu nggak sih Warren Buffett itu tinggal sama cewek lain selama bertahun-tahun atas persetujuan istrinya. Yang mungkin buat kita-kita yang kayak dengan budaya di Indonesia dan lain sebagainya kayak bakal ngerasa lu kenapa sih gitu, ada masalah apa sih sampai aneh-aneh gitu. Dan banyak juga ya fetish yang terjadi di kalangan menengah ke atas itu yang udah aneh-aneh cuy. Tapi ya kalau gua mau bahas gosip-gosip atau misalnya kontroversi kayak di Jakarta Undercover gitu, kayak di buku atau film itu, kayaknya enggak deh ya, karena ini bukan akun gosip. Gua mau lebih fokus ke apa yang bisa kita lakuin dan gimana kita menganalisis fenomena sosial ini, dan gimana kita bisa memperbaiki sebetulnya. So, apakah kita harus membenci orang kaya? Atau kita harus stop buat ngejar kekayaan? Tapi siapa sih orang di dunia ini yang gak mau punya duit? Siapa sih orang di dunia ini yang gak mau punya power yang besar? Mungkin ada, tapi harusnya gak banyak. Gue bakal bahas solusinya dari 2 point of view, si kaya dan si miskin. Kita bahas dari sisi si miskin dulu ya. Jadi gini, mungkin fakta-fakta ini dan juga ketika gue nge-state gitu ya, di beberapa video sebelumnya, gue banyak akan membahas tentang kontroversi orang dengan kelas sosial tertentu. Dan ini mungkin akan membuat lo marah, ini akan membuat lo kayak, gue kenapa sih terlahir kayak gini? Ini akan membuat lo kayak membenci dunia lebih dalam. Tapi jujur itu bukan hal yang gue pengen, meskipun itu wajar ya. Tapi inget, kalau misalnya lo merasakan itu, ya jangan berlarut-larut aja sih. Karena tujuan gue sebenarnya bukan untuk menakut-nakut atau malah untuk membenci orang gitu, enggak. Tapi justru untuk menyadari bahwa manusia tuh punya banyak flaw, baik orang kaya maupun orang miskin, dan untuk menyadari bahwa realita tuh seperti ini dan gimana caranya lo bisa bertindak dengan realita yang memang seperti ini gitu. Karena kita juga percaya bahwa realita kedepannya bakal jadi lebih baik. Kita percaya pada protopia teman-teman ya gitu. Protopia tuh apa? Protopia adalah situasi di mana ya kita bakal terus-menerus improve. Masalah nggak mungkin selesai lah. Nggak mungkin ada situasi di dunia di mana tidak ada lagi masalah. Kita nggak percaya itu gitu. Jadi kita memang memandang dunia ini realistis, tapi juga kita memandang bahwa kedepannya bakal optimis. Dan ingat aja, buat lo yang merasa sekarang nggak punya privilege, buat lo yang sekarang merasa nggak punya capital, ya tetap ada chance buat lo untuk berkembang kok. Kalau enggak, ya ngapain kita buat edukasi kayak gini, ya kan? Mendingan kita memperkaya diri sendiri aja dan lakuin sesuatu yang efektif. Makanya edukasi-edukasi seperti ini, dengan kita mendemokratisasi YouTube dengan konten-konten yang berkualitas, ya itu akan meningkatkan knowledge orang-orang yang nggak punya privilege untuk bisa menyaksikan konten ini secara gratis dan bisa mengevaluasi diri dan bisa mengembangkan diri juga. So, buat si miskin dalam tanda kutip, tidak usah terus-terusan nyalahin keadaan. Kalau merasa kesel ya wajar, tapi jangan berlarut-larut. Habis itu do something. Ini buat lo nih yang merasa masih belum ngedevelop diri secara utuh. Dan buat lo yang sekarang kaya gitu ya, buat lo yang ngerasa sekarang lo udah di level 3, level 4, ciri-cirinya adalah lo punya bisnis, lo punya revenue yang stabil, pendapatan dan yang besar juga, lo udah punya pasangan mungkin, terus lo juga udah menikmati banyak kenikmatan-kenikmatan di dunia. Ketahuilah tentang kata cukup ya. Itu menurut gue penting banget sih. Dengan lo aware sama rasa cukup itu. Karena kalau lo nggak pernah merasa cukup, lo bakal diperbudak sama uang cuy. Ini buat orang-orang kaya ya. Dan ingat juga, bisa jadi lo jadi kaya sekarang itu bukan karena diri lo sendiri, bukan karena kerja keras lo, bukan karena apapun, tapi justru mungkin karena hal lain, seperti hoki, seperti circle. Ya pokoknya yang pernah kita bahas lah di video-video sebelumnya. Jadi be humble dan ya udah, jangan jahatin orang aja sih. Dan nggak salah juga ya untuk melipat gandakan kekayaan. Gue percaya itu. Gue nggak mau melarang orang untuk melakukan apa yang mereka mau selama itu dilakukan dengan etis. Dan kalaupun blunder juga nggak masalah gitu. Yang penting kita bisa punya kapasitas untuk meminta maaf, kita bisa punya kapasitas untuk mengevaluasi diri, dan punya kapasitas untuk ya berkembang jadi lebih baik sih. Itu makanya kita juga nggak percaya sama cancel culture ya. Ketika ada orang salah, malas gitu gue kalau misalnya nyalahin orangnya atau nge-cancel orangnya gitu. Karena kita percaya ada kesempatan kedua kok. Dan semua manusia juga bisa jadi bakal sama ketika ditempatin di fase yang sama gitu. Ya kayak lu sekarang, lu mungkin nggak punya duit, tapi kalau punya duit, siapa tahu lu nanti bakal korupsi juga kan. So at the end of the day, ya dunia ini memang tidak adil ya teman-teman, dan realita memang seperti itu. Tapi kita gak boleh berhenti untuk berpikir optimis, percaya bahwa kedepannya bakal ada development, tapi tentu jangan halu juga ya, mengharapkan bahwa dunia tuh harus ideal gitu.
Nggak bisa juga kalau menurut gue. So, manfaatin kesempatan yang ada selama masih ada di zaman kapitalisme sekarang. Cobalah untuk menang, dalam tanda kutip ya. Dan ketika lu sudah mencoba untuk menang dan memang menang nanti, jangan lupakan juga orang-orang yang ada di bawah lu. Dan ya hasilkan impact aja sih. Buat lu yang mau belajar tentang kondisi dunia, tentang gimana caranya mencapai kekayaan, tentang gimana caranya untuk mengelola uang dan lain sebagainya, gue saranin lo untuk ikut webinar Life Skill Series. Buat penggemar 1% sih, gue sangat saranin untuk ikuti 3 webinar ini. Pertama adalah Life Skills Introduction, kedua adalah Personal Finance, yang ketiga adalah Life Planning gitu ya. Ini webinar yang berurutan ngomongin dari kurikulum 1% yang sering lo lihat, terus di sini ngomongin soal level 1, level 2 tentang keuangan, dan di sini ngomongin soal ketika lo udah punya dana darurat dan lain sebagainya, gimana cara lo untuk menentukan tujuan hidup lo. Gue yakin banyak dari lo juga yang mungkin merasa kayak bingung, gue harus ngapain ya ke depannya. Mungkin saatnya untuk ikut webinar itu. Tapi tentu gue juga nggak memaksa ya, lo punya hak untuk ikut atau enggak. Jadi kalau misalnya lo belum tertarik, ya nggak masalah gitu. Tetap subscribe aja, tetap like aja. Dan kalau misalnya lo ngerasa ada sumber lain yang bertentangan dengan yang gue bilang, lo ngerasa ada argumen lain, silakan taruh di comment section aja. Tapi please, karena gue udah capek-capek riset nih, please berargumen dengan riset lah gitu. Atau ya dengan argumen yang bisa diterima lah secara ilmiah atau apapun. Semoga kapasitas diskusi kita makin meningkat dengan gue nge-share konten-konten yang mungkin semoga aja daging. Dan buat lo semua, terutama yang masih di level 1 dan 2, yang penghasilannya belum UMR, masih job seeker dan lain sebagainya, gue mendoakan lo gitu ya. Semoga nanti lo bisa jadi makin keren, dan nanti ketika lo udah keren, jangan lupain lah orang-orang di bawah lo, ya di pinggir lo dan juga di atas lo gitu ya, untuk lo bisa berperilaku dengan baik lah ke semua orang. Dan terakhir ini ada hadiah buat lo, gue kasih lo worksheet gratis, silahkan diakses. Akhir kata, gue Evan dari 1%, well, thanks.